Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sahabat Muslim? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat, diberkahi, dan dalam lindungan Allah. Hari ini, fikih dan hukum Islam akan berbagi kisah inspiratif dan penuh hikmah, yaitu haji dan umrah. Bukan sekadar rukun, tapi titik balik kehidupan. Dalam Islam, haji dan umrah bukan sekadar perjalanan ibadah, tetapi sebuah panggilan suci yang mengubah hidup. Haji merupakan rukun Islam yang kelima, sebuah kewajiban agung yang Allah tetapkan bagi setiap Muslim yang memiliki kemampuan. Umrah, meskipun bukan rukun, tetap merupakan bentuk takarrub yang penuh keutamaan. Keduanya adalah bentuk nyata dari perjalanan menuju Allah, melampaui batas geografis, melepaskan identitas duniawi, dan menapaki jalan kerendahan hati. Dari sudut pandang fikih, ibadah ini memiliki tata cara dan syarat yang tidak boleh diabaikan. Haji dan umrah bukan semata ritual, tetapi sistem ibadah yang syarat makna dan simbolisme. Setiap rukun, dari ihram hingga tahallul, mencerminkan fase-fase penyucian jiwa. Ihram, misalnya, menandakan kesiapan seseorang untuk meninggalkan dunia dan menanggalkan keakuan. Wukuf di Arafah, puncak haji, adalah momen perenungan total, seakan berdiri di padang mahsyar, menanti penilaian dari Sang Khalik. Dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 97, Allah menegaskan bahwa haji adalah kewajiban bagi yang mampu atau istitha'ah. Namun, makna kemampuan tidak hanya fisik dan finansial. Ia juga mencakup kesiapan mental dan spiritual. Banyak yang sanggup secara materi, tetapi belum siap secara ruhani. Disinilah pentingnya kesadaran bahwa ibadah ini bukan sekadar formalitas, tetapi kesungguhan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Jenis-jenis haji, tamattu, ifrat, dan qiran memungkinkan fleksibilitas dalam pelaksanaan, menunjukkan bahwa syariat memberi kemudahan dalam bingkai aturan. Namun tetap ada konsekuensi fikih yang harus dipahami, seperti kewajiban dam dalam jenis tertentu. Kesalahan kecil bisa berdampak besar, karenanya bimbingan manasik dan pemahaman fikih sangat diperlukan agar ibadah dilakukan dengan ilmu, bukan sekadar ikut-ikutan. Secara spiritual, haji dan umrah adalah proses meluruhkan ego. Ribuan kilometer dari rumah, umat Islam berkumpul tanpa membedakan kasta, warna kulit, atau status sosial. Mengenakan ihram yang sama, kita diajarkan bahwa di hadapan Ka'bah, semua manusia tiada yang lebih mulia kecuali dikenal takwa. Ini bukan hanya ibadah, tapi pendidikan akhlak, penghancur kesombongan, dan penguat rasa persaudaraan. Di sisi lain, haji dan umrah juga membawa pesan keadilan sosial dan kepatuhan hukum. Di era modern, pelaksanaan ibadah ini sangat bergantung pada sistem yang diatur negara, kuota, waktu tunggu, hingga layanan transportasi. Islam menekankan pentingnya taat kepada ulil amri. Maka, menjalankan ibadah ini dalam bingkai aturan negara bukan hanya kewajiban administratif, tetapi bagian dari etika keislaman. Lebih jauh, ibadah ini mengajarkan manajemen waktu, kesabaran, dan disiplin kolektif. Berdesakan di tengah jutaan manusia menuntut keikhlasan dan kelapangan hati. Di saat yang sama, kita menyadari betapa kecilnya diri dan betapa agungnya Allah. Setiap langkah, doa, dan tetes air mata di tanah suci menjadi saksi bahwa manusia sejatinya adalah makhluk rapuh yang bergantung sepenuhnya pada kasih-Nya. Akhirnya, haji dan umrah adalah cermin. Ia mencerminkan keadaan hati kita. Apakah kita datang hanya sebagai wisatawan ibadah, atau sebagai hamba yang sungguh-sungguh ingin pulang ke rumah Allah? Apakah kita akan pulang dengan gelar haji, atau pulang dengan hati yang baru? Semoga kita semua diberi kesempatan untuk menapaki jalan ini dengan keikhlasan,
dan kembali sebagai manusia yang lebih taat, lebih rendah hati, dan lebih mencintai Rabbnya. Amin. Salurkan wakaf Anda di sini. Bank BRI 06690 100 139 8307 atas nama Yayasan Wakaf Khaira Zadina. Salurkan wakaf pakaian bekas Anda untuk Algodoran Benchens Jawihimkui. Kau tin siapa dan berikan sebelah di sekalian.